Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jika tadi di latihan-latihan soal itu kita bahas satu pesanan, satu departemen. Kemudian dua pesanan, satu departemen. Ya. Sekarang satu pesanan, dua departemen, dan nanti akan dibahas dua pesanan, dua departemen. Ya. Ini tadi contoh soal yang ke-1, ini contoh soal yang kedua. Nanti kita akan bahas yang dua berikutnya. Ketika kita memiliki pesanan, pada kenyataannya lebih dari satu departemen untuk memproduksinya. Apabila kejadiannya seperti itu, maka perhitungan HPP-nya dihitung di departemen terakhir. Jika misalkan ada 3 departemen, ini departemen 1, departemen 2, departemen 3, maka semua biaya yang ada di departemen 1 masukin ke departemen 2, masukin ke departemen 3, HPP dihitung di departemen yang ketiga. Jadi ada biaya departemen 1, departemen 2, departemen 3. Di total jadi HPP. Seperti itu. Adapun job cost sheet itu tidak per departemen. Job cost sheet itu adalah per pesanan. Makanya ketika kita bikin job cost sheet, identitasnya apa? Identitasnya minimal pesanannya kan? Pesanan berapa? Job number berapa? Begitu. Kalau misalkan satu departemen, kita udah kasih contoh. Kalau 2 departemen, job cost-nya pun 1. Bedanya nanti akan ada biaya-biaya untuk per departemen. Misalkan departemen 1 bahan baku, tenaga kerja, kemudian FOH. Departemen 2 bahan baku, tenaga kerja, FOH. Departemen 3 tenaga kerja, FOH. Nanti di total dapat HPP. Jadi job cost sheet itu digunakan untuk di departemen 1, departemen 2, dan departemen 3. Kita akan lihat contoh kasus. Contoh kasusnya sebagai berikut. Di sini ada PT Cibaduyut Indah. Adalah perusahaan yang memproduksi sepatu wanita berdasarkan pesanan. Ada 2 jenis pesanan yang dikerjakan di bulan September, yaitu B dan C. Di sini ada saldo persediaan awal. Ada bahan baku, kemudian WIP atau BDP, kemudian FG atau produk jadi. Di bawah ini adalah transaksi-transaksi selama bulan September. Ada pengiriman ke pelanggan, berarti udah selesai. Dengan margin 40% dari harga produksi. Oh ini yang ya, 7.176. Ada 3 ya tadi, ada 2. Yang pertamanya job A itu sepatu tali, job B sepatu pantofel, job C sepatu wedges. Job A udah selesai, tahu dari mana? Di sini ada produk jadi. Job B belum selesai karena di sini ada barang dalam proses. Job C juga belum selesai karena nggak ada berita di sini kalau dia itu adalah produk jadi.
Berikutnya di sini beli bahan baku secara kredit 37.346.250. Kemudian di sini ada pemakaian bahan langsung untuk B dan untuk C per departemen. Nah, di sini ada 2 departemen ya. Ada departemen pemotongan, ada departemen penjahitan dan finishing. Total 31.50. Berikutnya untuk biaya tenaga kerja langsung per departemen juga. Overhead pun per departemen. Ada pemotongan, ada penjahitan dan finishing. Kemudian ini BOP dibebankan. Ada dasar pembebanannya. Kemudian ada berita kalau dia telah selesai khusus untuk job B. Adapun job C belum selesai atau masih WIP. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi 1 sampai 6. Masih ingat berapa transaksi di dalam job order costing? Jawabannya ada 8. Ini diminta transaksi 1 sampai 6. Kita lihat transaksi yang ke-1. Dikirim job A ke pelanggan dengan margin 40%. Berarti sales ke cash. Sales ke cash. Kita lihat. Oh, sorry kok sales ke cash. Cash ke sales, sorry ya. Cash-nya bertambah. Ya. Pengirimannya cash to sales 10.046.400. Dapat dari mana? Dari COGS. COGS-nya ada di atas ya. COGS-nya yang 7.176. Kemudian cash and sales di sebelah ya pertama kita jurnal cash and sales, kemudian COGS. Pembelian bahan baku raw materials ke accounts payable 37.346.250 yang ini. Kemudian yang ketiga, nah ini paling penting. Mulai transaksi atau jurnal yang ke-1. Kita bisa jurnal per departemen, kita juga bisa jurnal per job. Kalau di sini per departemen. WIP departemen pemotongan, job B. WIP departemen pemotongan job C, 10 juta dan 12.500. Jadi yang ini dulu ya. Jadi kalau misalkan yang ini dulu nih. Oke, departemen pemotongan. Jadi yang 10 juta, 12.500. Jadi nanti jurnalnya kan tadi gitu ya. WIP departemen pemotongan gitu. WIP departemen pemotongan job B 10 juta. WIP departemen pemotongan job C 12.500. WIP departemen pemotongan, departemen penjahitan dan finishing 3.800. WIP departemen penjahitan dan finishing 4.750. Nanti di sebelah kreditnya kita lihat di sini adalah raw materials. Begitu. Itu untuk yang bahan baku. Sekarang yang tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung juga sama, tapi harus konsisten ya. Mau per departemen boleh, mau per job boleh. Kalau per job, nanti WIP job B departemen pemotongan 10 juta. WIP job B departemen finishing dan finishing, departemen penjahitan dan finishing 3.800. WIP job C departemen pemotongan 12.500. WIP job C departemen penjahitan dan finishing 4.750. Begitu. Kalau untuk yang tenaga kerja langsung, kita akui dulu payroll kepada salaries and wage payable in total 26.250, baru langsung kita pendistribusian. Pendistribusiannya pun sama, bisa per departemen, bisa per job. Kalau per departemen, WIP departemen pemotongan job B ini ke 1.
WIP Departemen Pemotongan Job C 7.500.000 itu yang kedua. WIP Departemen Penjahitan dan Finishing Job B ini yang ketiga. WIP Departemen Penjahitan dan Finishing Job C itu yang keempat. Seperti itu. Kreditnya sama, yaitu adalah payroll. Oke. Yang kelima, BOP sesungguhnya. Ini juga sama, kita bisa per departemen. Ya. Per departemen evaluasi kontrol ke various account. Langsung aja di sini kan 12.250, 10.592. Kemudian yang keenam, BOP dibebankan, berarti WIP nih. Kalau WIP kita bisa per departemen, bisa per job. Anggaplah per departemen. WIP Departemen Pemotongan Job B. Tinggal dikaliin saja, di sini ada ya. 4.550.000 ya. Kita hitung dulu tarifnya. Berapa tarifnya? Di sini ada enggak? Nah, ada tuh di bawahnya tuh. 13 juta dibagi 1.000 dapat 13.000. 11.700.000 dibagi 1.300 9.000. Jadi applied FOH-nya tinggal dikaliin 13.000 kali 350 4550 ya. Nih dapat nih. Terus Departemen Penjahitan 9.000 kali 500 4.500 ya. Semuanya udah ada nih. Dapat angkanya dari mana? Ya. Itu nomor 1. Nomor 2, buatlah kartu harga pokok pesanan untuk job B sepatu pantofel dan job C sepatu wedges. Kita bisa bikin job cost sheet-nya seperti ini. Departemennya ke bawah, cost-nya ke sebelah kanan. Jangan lupa ada yang namanya identitas. Job B. Dihitunglah 10 juta dari mana? Lihat dari jurnal. Makanya wajib ada yang namanya identitas. Pemakaian bahan baku nih, job B untuk pemotongan 10 juta. Masukin ke sini. Gitu ya. Kemudian untuk penjahitan 3.800.000 bisa dimasukin terus seperti itu dan dapat total 50.100.000. Tapi hati-hati, di sini ada yang namanya Ada yang namanya saldo awal. Saldo awal itu didapat dari informasi soal. Jadi harus hati-hati saldo awalnya itu punya job yang mana. Begitu ya. Tinggal di total dapat 50.100.000. Sama yang job C juga dikumpulkan bisa dilihat dari jurnal. Makanya penting banget buat kalian untuk memahami secara maksimal materi pertemuan 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan. Yang ketiga, jurnal transaksi 7. Apa itu transaksi 7? Transaksi 7 itu katanya job B selesai dan dikirim marginnya 40%. Pelanggan belum membayar. Artinya ngutang ya alias kredit. Kita tinggal jurnal. Pertama, sebelum mencatat jurnal, kita tutup dulu. Maksudnya tutup dulu tuh WIP-nya kita jadiin dulu atau kita jurnal dulu dan dilawankan dengan finish good. Jadi kalau misalkan di jurnal semuanya WIP di sebelah debit, nggak ada lawannya di sebelah kredit, artinya barang itu belum selesai. Seperti job C. Tapi kalau ada WIP-nya di sebelah kredit, artinya barang tersebut selesai. Makanya kalau diminta untuk menjurnal penjualan, ditutup dulu. Dijadikan finish good dulu dengan jurnal yang ini. Finish good ke WIP.
gitu. Jadi kan kalau kita lihat tuh di awal tuh semuanya WIP ke direct material, WIP ke payroll, WIP ke applied FOH. Kalau ini WIP semua artinya belum selesai. Tapi kalau udah finish good ke WIP artinya udah selesai. Jadi tidak mungkin ada jurnal account receivable terhadap sales kecuali ada jurnal finish good ke WIP dulu. Kalau jurnal finish good ke WIP-nya tidak ada, berarti dia jual yang mana? Begitu. Adapun nominalnya bisa dilihat di cost, job cost sheet, ya kan? 13.800. Kemudian total per departemen boleh. 11.500 yang saldo awal, ya. Ini saldo awal, ini departemen pemotongan, ini departemen penjahitan. Tapi kalau untuk job C itu nggak ada WIP job C, tapi langsung finish good ke WIP departemen pemotongan, WIP departemen penjahitan. Berapa? Di sini berapa tuh? 25 850 14 050 totalnya 39.900. Ini kalau sudah selesai. Kalau belum selesai ya jadi WIP. Begitu. Baru setelah kita jurnal finish good ke WIP, jurnal AR, jurnal COGS-nya. Selesai. Itu materi tentang job order costing. Prinsipnya, semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk harus dihitung. Kalau ada 2 departemen, masukkan sesuai dengan departemennya. Masukkan sesuai dengan job ordernya, nomor berapa. Itu pentingnya di materi job order costing. Terlebih dengan 2 pesanan 2 departemen. Ya, terima kasih.